Oke guys, kembali lagi di channel Bara Bicara ya. Kali ini gue mau bahas tentang keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat tentang judi online. Ya, oke. Judi online ini memang sangat meresahkan ya guys ya, terutama pada masa pandemi kemarin sampai sekarang ini berita-berita tentang judi online, berita negatif tentang judi online itu sudah sangat banyak, mulai dari mereka menjual motornya, mereka menjual barang-barangnya di rumah, mereka menjual tanahnya, sampai ada yang mencuri, sampai ada yang pinjol ngutang, sampai ada yang bunuh diri. Nah, itu gara-gara judi online. Jadi judi online ini sangat meresahkan masyarakat sekali ya guys ya. Gua mau cerita sedikit, teman-teman gua sendiri juga ada yang terlibat judi online. Nah, jadi yang gua mau ceritain ini adalah teman gua, tapi gua nggak ngetek dia karena ini juga ranah privasi. Nah, jadi gue itu seorang barber. Nah, gue itu punya pelanggan yang akhirnya jadi teman gue. Itu dari 1 tahunan yang lalu, dia cukur, dia potong rambut sama gue. Nah, dia itu juga satu hari pas cukur di sini, dia cerita kalau dia itu terlibat judi online ya guys ya. Terus baru-baru banget ini masih hangat beritanya, teman gue itu meninggal karena gantung diri. Nah, seperti gue nggak nyangka terus shock gitu ya kan. Aduh, memang benar beritanya, judi online itu sangat meresahkan, sampai itu terjadi sama teman gue, sama pelanggan gue, maksudnya pelanggan cukur gue itu gantung diri akibat dia itu nanggung uang 50 juta, 150 juta ya, 150 jutaan lah ya, dikasih tahu sama apa namanya, teman gua yang lainnya, itu dia nanggung 150 jutaan akibat dari dia main judi online. Entah dia itu pinjol, entah dia itu utang sana sini, gua nggak tahu, tapi yang pasti dia nanggung 150 jutaan itu, dan akhirnya nggak kuat, frustasi, lalu bunuh diri. Nah, judi online ini memang sangat meresahkan sekali di masyarakat ya. Ada satu lagi teman gue itu, dia itu mau nikah, ceritanya dia itu mau nikah, main judi ya kan, main judi, ketagihan, sampai juga mau udah jual motornya, dia ketika Hamin berapa gitu, dia jual motornya buat apa? Buat nikah. Padahal dia kerja loh. Padahal dia kerja sebagai barberman juga. Dan padahal barberman itu pendapatannya lumayan juga. Maksudnya di atas UMK daerah sini lah, di daerah saya ya kan. Itu dia sampai belain jual motor buat apa namanya, modal nikah gitu. Padahal kalau dia ngumpulin uang terus ditabungin buat modal nikah itu cukup sekali. Tapi karena dia main judi, akhirnya mau nggak mau kan nikah juga harus dilangsungin, akhirnya dia jual motornya buat modal nikah gitu. Berdasarkan data yang saya tahu di internet, di berita itu, tahun ini kita boncos, negara kita itu boncos dari judi online itu sekitar 900 triliun. Bayangin, itu 900 triliun itu
boncos ke luar negeri guys, karena judi online itu apa namanya, websitenya dari luar negeri juga, dari Kamboja, dari Thailand gitu. Boncos, uang kita lari ke sana. Jadi judi online ini memang sangat meresahkan sekali. Nggak cuma pemainnya, nggak cuma buat pemainnya, efek negatifnya nggak cuma buat pemainnya, tapi juga buat perekonomian negara juga, karena uang kita yang terdapat dari APBN, dari hutang negara, dari APBN juga itu lari ke luar negeri, bukannya muter di sini, nggak lari ke luar negeri karena judi online itu. Nah, jadi saya sangat kalau bisa menyarankan buat pemerintahan kita ini, terutama buat pemberantas judi, ya kan, saya sangat menyarankan kalau bisa mohon diberantas ke akar-akarnya, karena gak ketulungan ini negara ini kalau ada judi online, kalau masih ada judi online di negara ini. Kalau memang kalau misal saran saya, kalau memang judi online ini nggak bisa dibendung, nggak bisa, maksudnya nggak bisa dibendung, ya kan, dilegalkan saja. Karena memberantas judi online ini websitenya juga sulit sekali, ya kan. Ini Pak Prabowo aja yang Komdigi itu baru saja memblokir situs-situs judi online sebanyak 1000 situs lebih, ya kan. Itu belum yang besar-besarnya juga, belum yang bandar-bandarnya itu juga, belum yang di luar negeri itu juga masih bisa bermain, karena kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa mempunyai hak, kita nggak punya hak kalau situsnya ada di luar negeri, maksudnya bukan ranah teritorial kita hanya bisa melindungi dari dalam, kita nggak bisa menyerang ke negara lain. Soalnya nggak tahu ya, kalau di sana mungkin dilegalkan, kalau di sini kan belum dilegalkan, ya kan. Maksudnya kalau judi online ini memang sangat merebak di masyarakat, kalau nggak bisa diberantas, ya udah dilegalkan saja gitu. Yang mau judi, yang mau main judi online juga monggo, yang memilih untuk hidup sehat mentalnya juga monggo, kayak gitu, dilegalkan saja, jadi uangnya itu nggak lari ke luar negeri gitu. Udah, itu aja pembahasan kali ini tentang judi online. Semoga pemerintah kita bisa menyikapi lebih dalam tentang judi online ini. See you next time, terima kasih.